Pada media pembelajaran yang kali ini, kita akan mencoba untuk membuat semacam desain galeri pada penaruhan gambar yang ada di dalam web. Di mana galeri ini nanti akan susunannya seperti ini, di mana ada gambar, ada 2 baris dan 4 kolom, di mana di sini ada gambar, ya, gambar dari yang akan kita tampilkan sebagai galerinya nanti, dan yang berikutnya adalah keterangan atau deskripsi dari gambar tersebut. Nah, di dalam gambar yang ada di galeri nanti kita akan coba untuk membuat bentuk kotak yang ada di dalamnya, satu kesatuan antara gambar dan deskripsinya. Nah, ini nanti kita akan coba ke dalam bentuk kode deskripsinya yang ada di dalam HTML, kodenya menggunakan HTML, dan nanti kita akan coba dalam mendemokan. Untuk itu kita akan coba masuk ke dalam kode HTML-nya. Oke, kita sudah masuk ke text editor yang sudah kita siapkan. Nanti kita akan simpan ini nanti di dalam satu folder, di mana folder itu nanti sudah menampung gambar. Untuk itu kita masuk ke dalam folder tempat penyimpanannya. Nanti ada di dalam sini foldernya, di desain layout. Kemudian di sini ada gambar yang sudah kita simpan di dalam folder image, di mana di image ini nanti ada 4 gambar yang nanti akan kita panggil ke dalam galeri yang akan kita siapkan nanti. Nah, di mana di sini nanti ada beberapa gambar ini nanti tergantung dari yang kita akan ini ya, tampilkan ukuran dan tentunya tampilan yang nanti kita kombinasikan antara berkaitan dengan dari data yang akan kita masukkan. Untuk itu kita masuk ke dalam kodenya kembali. Nah, ini kita langsung simpan dengan nama galeri.html, ya, di mana nanti disimpan di tempat yang sama di dalam satu folder dengan letak folder image ini. Nah, kemudian kita save. Nah, baru kita akan susun menggunakan HTML pembuka dan akhirnya penutup. Dan di sini di dalam title kita gunakan penamaan, yaitu misalnya adalah menggunakan galeri foto, ya, misalnya gitu. Kemudian kita akan mencoba untuk menjabarkannya di dalam body. Di sini adalah susunan untuk pembuatan gambar-gambar yang akan kita susun dengan menggunakan layout, di mana kita menggunakan divisi, ya, divisi pembuka dan penutup. Kemudian gambar akan masukkan di dalamnya. Nah, mungkin kita menggunakan img di sini. Kemudian source-nya menuju ke halaman atau folder tempat penyimpanan file gambar. Tadi kita filenya, kalau kita kembali lagi ke tampilan, ini ada di dalam folder image, kemudian ada beberapa gambar dari sunset 01 sampai sunset 04. Nah, di sini kita akan sesuaikan dengan yang ada di gambarnya, yaitu ada di image, kemudian baru nama sunset 01.jpg, kebetulan ekstensinya .jpg. Sesuaikan dengan yang kita punya ya, ini ekstensinya kebetulan JPG, sesuaikan, maka akan menampilkan dari gambar tersebut. Kemudian kita pengaturannya, kita masukkan di sini nanti kita menggunakan kelas yang kita siapkan dengan nama misalnya galeri. Ya, galeri ini nanti untuk menciptakan CSS-nya ya. Kita kalau sudah bikin mode seperti ini kita tinggal copy paste saja. Kemudian sebanyak 4 kali ya, 4 kali di sini. Nah, di sini di bagian sunset 01 ini gambarnya kita ganti dengan sunset 02, kemudian 3 dan 4. Nah, ini ukurannya pastinya ukuran besar ya, sesuai dengan ukuran dari gambar tersebut ya yang akan ditampilkan. Ini belum ada CSS-nya ya. Nanti kita akan coba untuk membuat rancangan desain untuk membuat tempat untuk galerinya. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita masuk ke bagian folder tempat penyimpanannya. Ini udah ada galeri. Kita klik 2 kali. Kita masuk ke tampilan. Nah, ini ukuran besar ya. Ini 100%-nya memang sekian. Dan tentunya ini agak kalau kita kecilkan mungkin biar kelihatan semua. Ini secara vertikal ya. Jadi tampilan pertama adalah vertikal sebelum kita merubah atau menambahin ke bagian CSS-nya. Nah, untuk itu kita akan coba mulai dari pembuatan CSS-nya dengan menggunakan kelasnya adalah galeri. Untuk itu kita masuk ke bagian di bawah title ini, kita tambahkan style, pembuka dan penutup. Kemudian di antara ini kita mulai dari pemanggilan kelasnya. Ya. Pemanggilan kelas di sini
Kelasnya adalah menggunakan galeri. Kita masukin galeri. Kemudian kita masuk ke dalam galeri ini, kita akan coba susunannya untuk membuat tampilan agar lebih pengaturannya lebih pas untuk menentukan galeri, di mana tadi kita sampelnya adalah ada 2 baris dan 4 kolom. Nah, mungkin ini kita menciptakan satu barisnya dulu. Dalam satu baris ini kita akan buat secara horizontal. Kalau tadi kita tampilkan adalah masih menggunakan vertikal, kita buat secara horizontal. Untuk itu kita atur bagian di sini kita menggunakan float. Di float ini kita atur pengaturannya, dia nanti menjadi sebelah kiri. Kita save, kemudian kita refresh, nanti otomatis dia akan tampilannya adalah secara horizontal. Setelah kita atur ini, baru kita atur bagian ini jarak antara objek yang gambar pertama dan gambar kedua dan sampai gambar terakhir. Ini terlalu merapat ya, nempel dengan antar gambar satu dengan yang lain, ke baik kanan dan kiri. Untuk itu kita pengaturannya ada di bagian galeri ini, kita masukkan margin. Kita berpikir margin ini nanti karena ini pengaturannya adalah kanan, kiri, atas, dan bawah, kita gunakan di sini langsung menggunakan ukuran misalnya 10 pixel. Kita save, kemudian kita refresh, nanti akan ada jarak di antara masing-masing objek gambar. Nah, ini sudah kelihatan jaraknya. Setelah kita refresh, nah kita balik lagi ke dalam kodenya lagi. Nah, selain itu nanti kita akan gunakan ukuran ya. Kalau kita lihat ukuran ini ukuran besar ya. Ini saya 100%-nya adalah sekian. Nah, ini adalah 100%-nya, pasti besar ya. Nah, nanti kita akan gunakan ukuran itu kecil. Nah, mungkin ini saya tampilkan seluruhnya, nanti baru kita spesifikkan ukurannya berapa kira-kira. Nah, kemudian kita atur di sini, pengaturan ada di bagian IMG, image di sini, untuk mengatur ukuran dari gambar tersebut. Caranya di sini kita menambahkan di CSS-nya IMG, kemudian kita tambahkan di sini lebarnya, width-nya. Kita atur misalnya di sini adalah 150 pixel. Atau mungkin lebih tinggi aja. Di sini saya atur misalnya anggap aja sekitar 300 pixel. Ya. Kita atur, nah kita save, kemudian kita refresh. Ya. Mungkin sekian. Ini adalah belum normal, mungkin saya besarkan karena sesuai dengan ukuran di komputer tempat kita merancang adalah 100%, ini sudah 100%. Nah, 100% ini adalah sekian. Ya. Nah, kita lihat posisinya ya, semua sama ukurannya, sesuai dengan ukuran yang kita masukkan adalah 300 pixel. Nah, kemudian biasanya di dalam gambar, di gambar ini biasanya di bagian bawah itu biasanya ada semacam deskripsi atau keterangan mengenai gambar tersebut. Kita bisa masukkan di sini, misalnya kita masukkan dengan, anggap aja di sini adalah keterangan. Kita tulis keterangan gambar 1. Ya, kita masukkan semua ya, kita masukkan semua. Keterangan gambar 1, keterangan gambar 2, misalnya ini keterangan gambar 3, kemudian terakhir adalah keterangan gambar 4. Kita save. Kemudian kita refresh di sini. Nanti akibatnya apa pada saat kita refresh tampilannya? Nah, dia ada di sebelah kanan dari gambar tersebut. Masing-masing ada gambar dan keterangannya di sebelah kanan. Nah, posisi ini karena kita akan atur pengaruhnya, nanti kita atur terkait dengan ini biar otomatis di bagian bawah. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali lagi ke tampilan di sini. Di galeri kita tidak tetapkan ya, tidak tetapkan ukuran, maka dia akan melebar ukuran 100%-nya. Nah, untuk mengatur dia pas posisinya adalah 300 pixel, maka di atas kita atur menggunakan 300 pixel juga. Maka di sini kita menggunakan width-nya adalah 300 pixel juga. Nah, di bagian bawah ini kita atur bisa aja bisa menggunakan 300 atau kita menggunakan persen, yaitu menggunakan 100%. Jadi 100%-nya ini lebar dari gambar ini seukuran dari lebar yang ada di galeri ini, 300 pixel. Jadi 100%-nya itu adalah 300 pixel ini. Jadi kita bisa menambahin seperti ini contohnya. Kita save, kemudian kita refresh di bagian browser. Nah, dia udah di bawah, bagian bawah ya. Kemudian kita ingin atur
tulisan ini ada di posisinya tengah dari gambar tersebut, tengah ya, tengah di bentuk penjelasan di situ. Nah, kita bisa atur di bagian ini dengan menambahkan text align. Text align-nya kalau seandainya di sini tidak ada tag HTML, entah itu paragraf atau divisi lain di sini, berarti pengaturan semua ada di bagian galeri, karena letak untuk penyimpanan tempat untuk gambar dan teksnya. Misalnya contoh seperti ini, kita menggunakan text align center. Kita save, kemudian kita refresh. Otomatis tengah, ya, mengikuti dari yang ada di bagian masing-masing galeri. Karena kalau kita lihat ini semua sama, ya. Cuman yang membedakan adalah isi datanya, yaitu gambar maupun keterangan. Yang sementara yang lain, divisi, kelas, sama IMG source itu sama semua. Penamaan dan sebagainya. Cuman masing-masing file beda. Yang membedakan adalah itu. Nah, kemudian kita akan coba lagi gimana caranya untuk menampilkan, misalnya ada semacam paragraf di sini ya. Bisa menambahkan paragraf P di sini. Ya, misalnya contoh ini saya menggunakan P. Karena kita bisa atur paragraf ini untuk bagian galeri, nanti bisa text align ada di sini. Kalau sekarang tanpa menggunakan paragraf, text align ada di jatuhnya di bagian galeri. Kemudian kita akan coba, nanti kita kembangkan. Ya, kita save dulu sementara. Kemudian kita refresh, nanti kelihatan jarak di situ. Nah, ini mungkin agak renggang ya, karena menggunakan paragraf. Nah, kalau yang di atas tidak menggunakan paragraf, dia akan mepet ya di sini, merapat sama yang ada di bagian gambar. Nih, merapat sama di bagian gambar. Maka kita atur semua menggunakan di sini adalah menggunakan paragraf misalnya. Biar apa? Biar kita bisa atur posisinya nanti dengan menggunakan paragraf ya. Kita atur semua menggunakan P semua ya. Kita menggunakan paragraf di sini. Kemudian di sini juga paragraf juga biar kita lihat hasilnya nanti di dalam browser. Nah, baru kita atur lagi di bagian isi di dalam paragraf ini. Jadi kita menggunakan paragraf biar satu dibedakan antara mendesain sama di bagian teks yang ada di dalamnya. Kita refresh di sini. Nah, ini sudah tampil ya. Sudah ada paragraf susunannya, jadi ada keterangan dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba masuk di bagian paragraf. Nanti paragraf yang menentukan dia teks align-nya, jangan ditaruh di bagian pengaturan apa tempat galerinya ya, tapi di bagian paragraf. Nah, contohnya di sini kita menggunakan P ya, paragraf. Kemudian di sini masukkan adalah misalnya teks align-nya saya pindahkan di bagian paragraf. Jadi khusus bagian paragraf ini adalah untuk teks align. Kemudian apa selain teks align ada font size. Font size kita atur misalnya anggap aja saya menggunakan 14 pixel. Kemudian selain ini ada font family, menggunakan Arial. Ya, Arial. Nah, kemudian warna. Nah, mungkin warna juga kita bisa masukkan juga. Nah, di sini misalnya kasih warna, misalnya saya menggunakan warna kode, yaitu angka 33 ini abu-abu gelap ya. Nah, kita save, kemudian kita refresh hasilnya. Nah, ukurannya mungkin sudah mengecil dan tentunya ini ada apa jenis huruf dan ukuran size selain warna juga warnanya mirip sama warna hitam sebetulnya di warna ini. Nah, ini pengaturannya adalah di dalam teks yang ada di sini paragraf tadi ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan dia di dalam kotak ya, antara gambar sama teks ada di dalam kotak. Berarti letaknya jangan di bagian paragraf, karena kalau paragraf berarti hanya paragraf, atau di gambar berarti khusus gambar. Kita letakkan di bagian galeri, kita tambahkan di sini yaitu border. Di border, di sini ada pengaturan ukuran. Kita menggunakan 1 pixel, ya nggak usah besar-besar. Kemudian ada pengaturan style dari bordernya. Ada bordernya di situ, stylenya ada banyak, ada yang garis tegas, ada yang garis putus-putus, ada yang titik atau dot. Nah, kita misalnya di sini menggunakan yang garis tegas atau menggunakan solid. Kemudian berikutnya adalah warnanya. Warnanya mungkin saya menggunakan warna yang sama dengan yang ada di tulisan, ya, atau grey boleh. Di sini kita menggunakan kode warna juga sama, menggunakan 33 ya. Oke, kita save. Ya, kemudian kita lihat. Nah, di border ini kita menjaga border itu sebenarnya ada border kiri, kanan, atas, dan bawah. Karena ini kita menuliskan border, berarti ini berlaku semua kanan, kiri, atas, dan bawah. Berarti nanti ada garis. Ya, kita lihat hasilnya, kita refresh.
Nah, kelihatan di sini. Mungkin saya kecilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada gambar dan keterangan masing-masing ya. Cukup mudah di sini ya dalam penggunaannya. Nah, jadi kita bisa menentukan di sini seandainya gambar itu lebih dari 4 ya. Misalnya kita hanya copy aja yang ada di sini. Kemudian kita paste di bagian bawah. Ya, jadi ada sini saya copy paste dari yang tadi gambar yang ada 4 gambar, kita copy paste jadi nanti ada gambar sama di sini. Nah, kemudian kita refresh di sini, nanti akan munculnya adalah tampilan seperti ini. Nah, ini kenapa geser ke bawah? Ini adalah ukuran dari browser, ngikutin ukuran browser. Jadi ukuran browser ini adalah 100%. Jadi kalau kita kecilkan dia akan ketarik. Nah, ini kalau kecilkan ketarik lagi sampai dari batas yang terakhir. Misalnya ada yang ukuran monitor atau layar yang besar, jadi nanti otomatis dia ketarik sesuai ngikutin dari ukuran layar. Jadi mungkin pinginnya adalah ukurannya pas seperti ini ya. Jadi statis, baik besar atau kecilnya suatu browser atau layar monitor berapa pixel yang ukurannya, dia akan tetap ukurannya seperti ini. Nah, terus gimana caranya untuk membuat seperti ini? Nah, kita kembali lagi ke dalam tampilan, letaknya ada di bagian galeri. Di galeri, di sini nanti kita atur ukuran dari tingginya juga ya. Karena kita nanti akan bisa penggunaannya terkait dengan tampilan ya. Mungkin kita tampilkan di sini tambahkan tinggi baiknya ya. Misalnya kita menggunakan ukuran di sini menggunakan auto ya. Apakah bisa atau enggak kita cek dulu. Kita refresh. Nah, ternyata enggak masuk di sini karena apa dianggapnya ini adalah tampilan ini adalah float ini kan ini ya melayang ya dari tampilan melayang. Jadi prosesnya ada di atas dari gambar yang ada di bagian bawah. Nah, untuk itu mungkin biar kelihatan satu kesatuan, di sini kita tingginya kita menggunakan pixel ya. Kita menggunakan pixel misalnya seperti ini. Contoh kita menggunakan pixel, tambahkan misalnya anggap aja di sini sekitar 500 pixel misalnya. Nanti kita lihat apakah dia sudah mengakomodir dari keseluruhan dari gambar atau tidak. Kita save, kemudian kita refresh, kita lihat. Oh, bentar, ini letaknya sorry maaf. Ini di dalam ini ya, di dalam galeri ya. Mungkin kita bukan di dalam galeri, berarti kita harus di luar galeri. Karena kalau di galeri ya berarti galeri yang berubah. Karena ini kita gunakan menampilkan datanya itu ada di bagian galeri, seluruh galeri, ya maka akan berpengaruh semua. Untuk itu kita harus membuat semacam tempat atau sebagai pembungkus, ya. Pembungkus bisa bebas penamaannya, ya, penamanya bebas. Kita misalnya kasih nama misalnya di sini ya. Biasanya ada menggunakan wrapper, ya. Jadi sebagai pembungkus di sini saya gunakan ini atau namanya bungkus boleh kita gunakan bungkus. Kemudian ini untuk mengatur baik lebar maupun tinggi. Nah, lebar maupun tinggi. Nah, kita sepakatin di sini lebarnya menggunakan misalnya ya. Karena tadi kita menggunakan 300 ya, 300 pixel galeri ini ya. Kemudian gambar yang ada di sini kan ukurannya sekian ya. 300 dikalikan 4 ya. Itu pasti di atas 100, 1200. Jadi kalau kita menambahkan 1200 di sini ya, 1200 pixel, kemudian kita tampilkan di dalamnya. Ini kan ada wrapper ya. Wrapper itu nanti untuk membungkus. Di mana di sini ada divisi, div baru untuk pembungkus. Nah, jangan lupa ini terakhir divnya ini taruh di bagian terakhir. Karena biar membungkus dari semua gambar yang ada di dalam. Kita taruh di terakhir di mana? Di bagian terakhir sini ya. Kita paste. Kemudian jangan lupa di bagian div depan di sini paling atas ini tambahkan kelas juga. Yaitu tadi namanya apa? Wrapper kan? Wrapper, kemudian di sini save, kemudian kita lihat apakah dia akan mempengaruhi enggak. Nah, ternyata ukurannya sekian. Ya, berarti masih kurang ukurannya. Kenapa? Karena ini kan ukurannya tadi 300, 300, 300, 300. Nah, ini 300 kali 4 aja sudah 1200. Belum ditambah dengan sisi kiri kanan yaitu berapa pixel untuk menambahkan semacam border dan bagian bagian margin. Nah, ini margin kan margin kanan kiri. Kalau ada 4 berarti 10 kali
bukan kali 4 karena margin kanan kiri ya. Berarti satu gambar itu ada kanan kiri ada 2, itu 20. Satu gambar. Jadi kalau pengennya dia di situ adalah 4 gambar, berarti 20 kali 4, 80. Itu. Nah, terus tambah 1 piksel kanan dan kiri. Ya, kira-kira anggap aja itu totalnya 10 yang ada border kanan kiri, ada 4 gambar soalnya. Berarti itu 10 ditambah tadi 80. Itu sekitar 1290 ya. Tapi kalau kita genapin 1300, itu mungkin lebih genap ya. Kita atur 1300 di sini. Kita save, kemudian kita refresh, nanti otomatis dia sisanya akan masuk ke atas. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi itu untuk mengatur ukuran ya. Jadi nanti kenapa saya lebihkan, karena nanti bisa diatur lagi pengaturan baik border maupun margin, bahkan nanti ada padding juga ya. Itu perlu ditambahkan kalau memang memungkinkan ya, ditambahkan di situ. Jadi biar tidak terlalu merapat ya. Nah, ini sudah terbentuk ya tadi. Nah, sekarang kita atur di sini ada semacam semacam tinggi ya. Nah, dan ada bordernya. Nah, border kita atur di situ nanti. Bordernya tambahkan untuk keseluruhan border. Nah, kita atur di sini 1 piksel juga. Kemudian kita menggunakan solid misalnya atau dash nanti kita terakhir ya mendesainnya. Kemudian kita tambahkan di sini warnanya. Kita misalnya warnanya sama dengan yang ada di bagian kotak di antara gambar dan di galeri ya, khusus di gambar sama teks itu. Nah, kemudian jangan lupa tingginya. Nah, height-nya ini kita tes yang menggunakan auto dulu ya. Nanti apakah dia terbentuk enggak? Kalau enggak, nanti baru kita masuk ke bagian ukuran yang berkaitan dengan berkaitan dengan ukuran pixel ya. Kita tes dulu apakah dia masuk enggak. Kita refresh, tidak masuk. Dia hanya di atas ya. Kalau kita lihat nih garisnya ini atas panjang dari ukuran yang ada di sini ya. Nah, berarti kita menggunakan kenapa seperti itu? Karena ini ada floatnya, ini kan melayang. Jadi galeri itu di atasnya itu ada teks sama gambar, dia di atas. Jadi tidak bisa sebagai acuan untuk melihat ukuran tingginya. Nah, untuk itu kita atur di sini autonya dirubah menggunakan ukuran tinggi. Misalnya saya menggunakan tingginya adalah sekitar 800 pixel. Nanti kita lihat apakah dia sudah masuk ke dalam teks yang ada di gambar ini atau enggak. Kita refresh. Nah, ini lebih sedikit ya. Nah, baru kita atur ukurannya misalnya anggap aja 700 pixel. Biar enggak terlalu tinggi ya. Kita atur save, kemudian kita refresh. Nah, sekian ya misalnya. Nah, dia kelihatan ya prosesnya di situ. Kalaupun kurangin ya berarti kita kurangin dan kita atur. Karena di sini kan tinggi 300 tambah 300 kan ada 2 baris ya. Ini 2 baris 300 sama 300. Belum ditambah dengan yang di bagian dalam ini. Tentunya dia akan berbeda ya. 300 keseluruhan di sini dengan isi dari teks sama gambar yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita sesuaikan ya berarti harus menyesuaikan di kira-kira berapa ya, 600 berapa. Kalau kita atur tinggi ya berarti tingginya sekian ya. Nah, kadang ada yang menggunakan tambahkan seperti ini. Jadi misalnya 650 apakah termasuk nggak di sini? Masuk ke dalamnya nggak? Kita refresh. Nah, mungkin sedikit ya. Mungkin 600 kita tes. Nah, 600 harusnya apakah dia masuk nggak? Kita lihat, save, kemudian kita refresh. Nah, masih masuk ya. Oke, menggunakan model seperti ini ya. Nah, ini tampilan yang nanti pengennya ada di tengah nih. Nah, kalau tengah berarti kita menambahkan di sini adalah margin. Kemudian apa? Di sini auto. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, jadi ini melihat kedudukan dari batas garis sama gambar ada di sini. Kadang ada yang tidak menampilkan garis, berarti kita hilangkan aja garisnya. Kalau seandainya tidak, ya berarti di sini saya kosongkan. Ya, seperti ini. Jadi kesannya tidak ada kelihatan apakah itu ada garis atau tidak. Dia langsung posisinya seperti ini. Nah, ini cukup mudah ya. Kemudian tinggal nambahin apa? Tambahkan di bagian ini, di bagian bawah ya. Di sini ada keterangan mengenai galeri misalnya gitu. Misalnya di sini adalah galeri foto, misalnya gitu. Ya, foto. Kemudian saya tambahkan di sini heading 1 ya. Sebagai ajuan menggunakan heading 1. Nah, kita save. Kemudian kita refresh di sini. Nah, jadi ini besar kecilkan. Tadi kan kalau dikecilkan dia gambar itu akan naik ke atas karena ini sudah kita
patok ukurannya pixel, maka dia ngikutin. Ya, kita ngikutin. Nah, ini adalah galeri foto ya. Galeri foto di mana di sini nanti bisa diatur posisinya mau tengah ya. Tinggal diatur center pada di heading 1 ini. Kalau kita atur di sini misalnya heading 1, kemudian kita gunakan text align, jadi posisinya pengen center. Dan ini tentu kita bisa atur menggunakan font family-nya juga, misalnya Arial, kemudian misalnya font size nggak perlu ya, color saja. Colornya kita atur, misalnya warnanya apa. Misalnya menggunakan warna abu-abu tua ya, misalnya seperti ini. Kita save, kemudian kita refresh hasilnya pada saat di browser. Nah, seperti ini ya, sudah tengah ya. Jadi itu cukup mudah dalam menampilkan. Jadi ada beberapa komponen yang kita letakkan. Tadi salah satunya adalah pembungkusnya sendiri yang harus kita tetapkan ya. Jadi ini kalau umpama kita tampilannya seperti yang ada di sini, kita tidak harus menampilkan tingginya, itu nggak perlu. Karena kalau tinggi itu ditampilkan jika ada border. Tadi ada border, tinggi masuk. Kalau seandainya border tidak masuk, tidak ditampilkan, ya udah. Berarti kan gambar nggak ada di dalam lingkup galeri itu, tidak ada garis batas ya. Jadi ini nggak perlu, nggak apa-apa. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya nanti ada gambar lebih, kita masihkan ya. Misalnya contoh di sini, saya menambahkan gambar itu lebih dari beberapa di sini. Misalnya saya tambah 2 di sini. Kita save, kita refresh di sini nanti. Otomatis dia ada di bawahnya. Kalau seandainya ada batas itu nanti lewat batas ya. Nah, karena ini kita tidak ada batas, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti sesuai dengan urutannya di sini adalah baris akan menyesuaikan berapa jumlah gambar yang akan dimasukkan dan kolom akan tetap, yaitu 4 kolom yang akan dimasukkan. Oke ya. Nah, ini contoh tadi penggunaan yang ada di bagian pengaturan lebar maupun isi galeri. Nah, kalau isi galeri ya berarti yang skupnya adalah untuk menampung gambar dan teks. Dan makanya di sini ada border untuk membuat garis batas yang ada di situ. Kemudian paragraf untuk bagian deskripsinya. Sedangkan image di sini hanya menggunakan width 100%. Jadi full dari itu. Kalaupun kita pengen atur misalnya, saya pengen lebarnya tingginya kita atur biar nggak terlalu tinggi. Misalnya anggap aja saya 200 pixel. Nah, otomatis nanti akan seragam semua di gambar ini adalah 200 pixel. Kita refresh. Nah, dia akan ngecil sedikit ya. Jadi, itu yang perlu kita pahamin dalam penggunaan. Nah, ini apakah perlu atau enggak? Apakah tetap kita menggunakan lebar 100%, nggak usah pakai tinggi ya? Silahkan, tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian di bagian judul, ini juga kita menggunakan heading 1, di mana heading 1 itu kita bisa tetapkan bahwa keterangan judul ini ada di tengah atau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita. Dan jenis huruf kita bisa atur juga. Untuk size-nya, saya masih menggunakan ukuran dari heading 1 yang ada di sini. Ini ya susunannya yang tadi yang sudah kita bikin dari mulai merancang, kemudian kita hanya mengcopy, yang berbeda hanya isi data yang ada di sini, baik file maupun keterangannya. Cukup mudah ya berkaitan dengan ini. Nah, nanti silahkan kalian kembangkan dan silahkan dipelajarin lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat difungsikan untuk menciptakan suatu web yang terdapat galerinya. Untuk itu silahkan pelajarin, tetap semangat kalian dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih.